Halo sobat sosial, kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi. Jadi kalian jangan malu-malu, sampaikan aja kritik kalian, pendapat kalian, apapun itu di kolom komentar dan selamat menikmati. Itu bagian dari kesalahan saya. Sehingga saya lebih pesanan Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja. Hutan atau HPH. Penertiban dilakukan lintas sektoral antara Kementerian Kehutanan dengan pemerintah provinsi, termasuk dengan aparat penegak hukum. Beberapa bulan sejak Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya praktek percaloan izin di kementeriannya sesuai aturan. Ada belasan syarat yang harus dipenuhi dan diverifikasi sebelum akhirnya izin diterbitkan. Oke teman-teman, gue baru aja dapat bahwa perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hutan di Sumatera sana, mereka mendapatkan izin, mereka terbilang legal karena mereka dapat izin dari bupati, mereka dapat izin dari gubernur, mereka dapat izin dari pemerintah pusat atau bahkan dari Kementerian Kehutanan. Nah, permasalahannya baru-baru ini pemerintah lokal atau pemerintah pusat itu baru saja mengevaluasi, mereka baru saja mencabut izin-izin perusahaan-perusahaan yang nakal. Nah, pertanyaan gue, emang mereka baru nakal? Emang mereka baru beroperasi setengah tahun? Mereka kan udah bisa membabat ribuan hektar. Toh itu butuh waktu yang ya lumayan panjang lah. Seharusnya pemerintah pun tahu keadaan di sana, mereka beroperasi seperti apa, mereka memanfaatkan hutannya seperti apa. Kenapa baru setelah keadaan dan bencana Sumatera itu kalian baru kebakaran jenggot? Nah ya mungkin nggak kebakaran jenggot, mungkin biar dibilang evaluasi dan cuci tangan sih kayaknya. Nah kan seharusnya nih ketika lu mengeluarkan surat izin, ketika lu melegalkan suatu perusahaan nih untuk beroperasi di wilayah lu nih, lu pasti kan ngecek dulu nih mereka amdalnya seperti apa, IUP-nya seperti apa, terus persyaratan-persyaratannya mereka terpenuhi nggak. Nah setelah lu keluarin nih mereka menyelesaikan administrasinya, kan lu ngecek nih perusahaan ini nakal atau enggak, pembabatannya seperti apa, terus recovery hutannya seperti apa, amdalnya seperti apa. Hal-hal seperti ininya lu ceknya nih, jangan cuma sekedar mengeluarkan izin. Karena ketika lu mengeluarkan izin, itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, apalagi ketika memanfaatkan alam gitu. Ini bukan soal di hutan aja loh, di nikel juga, terus perusahaan-perusahaan lainnya juga ya yang menggunakan sumber daya alam, ini pasti historinya nih nggak beda-beda jauh nih. Mereka harus benar-benar mementingkan recovery alamnya, terus amdalnya, terus ya beberapa hal-hal juga gitu kan harus dipikirkan gitu loh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana alam, terus ya flora dan faunanya juga pasti terancam ya kan, menghijauannya, terus longsor, terus dampak bagi lingkungannya, air, udara, semua hal-hal juga harus diperhatikan gitu loh. Makanya ketika mengeluarkan izin itu benar-benar harus di cross check kembali, jangan sampai izin ini cuma ya izin-izinan gitu loh, izin yang lo keluarkan ketika ya izinnya ini ada pelicinnya gitu, bukan karena izin yang memenuhi syarat-syaratnya. Sekarang pemerintah mencabut izin, mengevaluasi izin, ini nih udah pasti klasik men. Ya kita lihat aja Gak Nikel di Papua, itu aja udah beroperasi kembali ya kan. Ya kita udah tau lah permainan-permainannya seperti apa. Tapi maksud gua kan ini alam, ya kita tahu kita semua butuh, kita butuh sumber daya alam, kita butuh listrik, kita butuh air, kita butuh minyak, kita butuh ya apapun itu kita butuh dari alam. Tapi permasalahannya kan kalian yang udah mengajukan diri nih, gue mau usaha di alam, gue mau usaha di nikel, gue mau usaha di hutan, gue mau usaha di laut, gue mau usaha di sawit lah pokoknya. Ya kalian yang mau mengajukan usaha kan berarti kalian mampu gitu loh untuk memanfaatkan alam sebaik-baiknya dan kalian mau komersilkan gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak mampu, ya kalian ngapain ngajuin?
ya kan? Maksudnya ya kalau memang kalian tidak bisa memanfaatkan alam dengan bijak gitu loh, ya buat apa kalian mengajukan? Ya kita nggak munafik lah, ya gue butuh listrik, kita semua butuh listrik, ya sama kita semua butuh, tapi bukan itu jadi counternya buat kita gitu loh. Itu kan yang harus ditanggung sama perusahaan-perusahaan itu loh. Ya mereka harus benar-benar bijak, mereka harus benar-benar bisa mempertimbangkan perhitungannya. Mereka harus tahu iupnya seperti apa, mereka harus tahu amdalnya seperti apa, mereka harus tahu recovery alamnya seperti apa. Gitu loh. Dan dampak-dampak dari perusahaan mereka, mereka harus tahu, mereka harus tanggung itu, karena ya mereka siap berbisnis di lahan itu, mereka bisnis di bidang itu, ya mereka harus benar-benar memahami dan menguasai gitu loh perusahaannya seperti apa, dan kedepannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Dan ya buat pemerintah nih, jangan kalian uh, kayak terlambat gitu kan. Kalau ini maksudnya nih, kalian tahu lah pasti lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kalau udah di Sumatera ini kan, ini jatuhnya udah mengobati, dan kedepannya nih mau pindah kan lahan sawit ke Papua, tapi menurut gue janganlah, tolong jangan, karena ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya maksudnya nih, kayak izin-izinnya nih dicek dulu kan berkala gitu, nggak tahu ya, seharusnya kan dicek berkala gitu, tapi jangan sampai ada hal-hal seperti ini lagi. Ya kita butuh ada sumber daya alam, kita semua masyarakat butuh, tapi permasalahannya antara pengusaha dan pemerintah ini, mereka harus benar-benar memonitor lahannya seperti apa, keadaannya seperti apa, dimanfaatkannya seperti apa, kayak gitu. Jangan sampai hal-hal seperti di Sumatera ini terjadi, karena ketika hal-hal seperti di Sumatera ini terulang dan alam sudah berbicara, itu pasti akan menimbulkan ya ini tuh udah terbilang bom waktu lah. Jadi tolong jangan sampai ada hal-hal seperti ini terjadi lagi, jangan sampai ada, karena memulihkan alam yang udah benar ngambek itu parah banget, benar-benar ya udah dipukul lah ya kan orang-orang di sana. Jadi ya semoga kedepannya pemerintah dan pemangku kebijakan, terus para pengusaha juga nggak, jangan liar lah, boleh kok usaha, tapi ya tolong jangan dirusak alamnya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian konten gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.